Mirjani. Kalau Nikita Mirjani akan lepas, maka akan banyak yang ketar-ketir, apalagi gue. No, gue tidak akan ketar-ketir, karena yang harusnya ketar-ketir adalah lawan hukumnya. Catat. Dan sudah bisa dipastikan gue tidak pargoy karena masa penahanannya ditambah. Ya. Nanti kita tunggu P21 karena gue yakin akan P21, dan kita lihat siapa bandit-banditnya pada saat persidangan. Ya, buat Nikita Mirjani yang sabar di sana dan ambil hikmahnya saja, begitu. Hukuman Nikita Mirjani semakin berat dan dia menulis surat untuk seluruh fans masyarakat Indonesia maupun haters. Ya, katanya untuk fansnya jangan membesar-besarkan kasus ini. Dia ikhlas menjalani proses hukum yang dia jalani dan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kesalahannya, atas ucapannya yang pernah menyakiti gue, Peggy Setiawan, Bunda Korla, dan masih banyak lagi. Ya, kita dukung. Kalau dia sudah minta maaf, ya sudah. Maka kita doakan dia di dalam sana. Kalau misalnya masa tahanannya nanti panjang, dugaan-dugaan itu terbukti, ya sudah. Semoga itu menjadi ladang amal untukmu. Sebelum saya bahas soal surat permintaan maaf yang katanya datang langsung dari Nikita Mirzani, saya tertarik untuk merespon VT pertama dari Mbak Sansabella yang katanya sangat yakin banget sebelum 150 hari berkas perkara dari Nikita Mirzani pasti akan P21. Waduh, Mbak Sansabella si paling maha tahu, yang paling tahu segalanya, yang bakalan tahu bahwa berkas perkara dari Nikita Mirzani akan P21 sebelum 150 hari. Bagaimana kalau kita kasih tantangan lagi nih kepada Mbak Sansabella? Katanya akan gagal pargoid karena sudah pasti berkas perkara Nikita Mirzani akan P21. Kita lihat nanti ya Mbak Sansa. Terus katanya ada surat permintaan maaf dari Nikita Mirzani, termasuk ada permintaan maaf untuk Mbak Sansabella. Mana suratnya? Kalau bikin VT itu yang lengkap dong. Mbak Sansa ngomongin surat permintaan maaf dari Nikita Mirzani. Mana suratnya? Tunjukkan dong. Jangan cuma cuap-cuap doang tanpa ada bukti. Itu ibaratnya seperti pepesan kosong. Makanya di situ dong ada komentar dari Nikita Mirzani. Mbak, hukuman semakin berat. Di sidang aja belum? Please, kalau lupa minum obat jangan main sosmed. Kalau lupa minum obat, jangan main sosmed. Dibantah langsung oleh Nikita Mirzani. Tidak ada yang namanya surat permintaan maaf dari Nikita Mirzani. Bagaimana bisa Mbak Sansabella mengeluarkan statement seperti itu? Tujuannya apa? Ini akun asli tapi pasti admin lah ya. Nggak mungkin kan Nikita Mirzani main HP di sana. Memang belum sidang, tapi kalau kita melihat dari jeratannya, ya mungkin saja kan lama di penjaranya kalau terbukti gitu loh. Tapi yang jadi pertanyaan gue adalah, lu beneran minta maaf gak sih sebenarnya? Apa itu ala-ala aja biar kelihatan kasihan gitu, biar orang-orang pada empati, atau gimana gitu? Yang terpenting buat kami ya. Terus kalau persoalan obat, ya lu juga minum obat lah ya, biar nggak stres banget gitu. Apalagi kalau misalnya sampai di atas 5 tahun. Udah lah, pokoknya tetap doa yang terbaik. Tadinya kan kita mau kayak kasihan nih, tapi nggak jadi karena kayaknya dia nggak minta maaf tuh, pura-pura kayaknya. Lagi dan lagi Mbak Sansabella bikin VT berdasarkan sebuah artikel yang judulnya hukumannya semakin berat dirasa Nikita Mirzani kirim surat dan minta maaf pada semua yang ia sakiti. Begini isi pesannya. Hanya berdasarkan judul ini Mbak Sansabella bikin VT. Sama seperti kemarin, kata Mahkamah Konstitusi suara rekaman itu sah, dinyatakan sebagai alat bukti tanpa Mbak Sansabella melihat isi dari peraturan tersebut. Padahal ada syarat-syaratnya dinyatakan sah sebagai alat bukti. Salah satu contohnya tidak boleh disebarluaskan. Dan kalian tahulah bukti rekaman yang dijadikan alat bukti oleh pihak pelapor sudah tersebar luas ke sosial media. Terus ada statement juga dari Mbak Sansabella. Mbak Sansa ini yakin banget bahwa nanti masa hukuman dari Nikita Mirzani akan lebih dari 5 tahun. Lagi dan lagi Mbak Sansabella ini si paling tahu, yang sudah tahu banget gitu ya, padahal hakim saja belum vonis. Jangan ngomong jauh-jauh dulu deh, berkas perkaranya saja masih P19. Mbak Sansabella sudah ngomongin soal masa hukuman dari Nikita Mirzani, berkas perkaranya saja belum jelas. Bahas soal itu dong, kenapa belum P21? Pertanyaannya kenapa diperpanjang? Karena ancaman hukumannya adalah di atas 9 tahun dan itu dibenarkan sesuai dengan pasal 29 KUHP. Jadi kalau aturan sesuai, persoalannya
kenapa harus diperpanjang terus? Kalau belum siap, ya itu udah lepaskan saja. Ngapain dipaksa-paksa perkara seperti ini? Itu saja yang saya minta. Kalau belum siap, ya nggak usah paksa-paksa lah. Kalau Anda sudah berani menahan orang, harusnya Anda yakin bahwa perkara tersebut bisa Anda sidangkan dengan bukti-bukti yang ada. Dan saya ingatkan sekali lagi, rekaman tersebut di mana terjadi percakapan antara Ismail Marzuki dengan seseorang, itu bukti rekamannya sudah saya jadikan dasar untuk saya laporkan. Ya. Sehingga di dalam proses pemeriksaan di mana rekaman tersebut disebut sebelum dalam berita acara pemeriksaan, sudah saya nyatakan di dalam BAP tambahan bahwa rekaman tersebut adalah rekaman yang patut diduga adalah rekaman ilegal, dan saya laporkan kepada kepolisian supaya yang merekam maupun yang menyebarluaskan supaya diproses. Artinya apabila bukti rekaman tersebut dijadikan dasar untuk melakukan proses hukum, dijadikan dasar untuk laporan polisi ini, dijadikan dasar untuk melakukan penahanan dan atau menjadi bagian dari berkas perkara, maka saya tegaskan rekaman tersebut saat ini dalam proses hukum dan patut diduga rekaman tersebut adalah rekaman ilegal sebagaimana yang dilarang dalam pasal 31 dan penjelasannya menyatakan bahwa rekaman itu tidak dibolehkan kecuali yang melakukan perekaman itu adalah penegak hukum, aparat penegak hukum seperti itu. Kalau nggak cukup bukti, jangan memaksakan diri untuk menambah masa penahanan dari Nikita Mirzani. Kita lihat sekarang ekspresi dari Bang Fahmi sudah lebih keras daripada sebelumnya, sudah lebih vokal. Mungkin karena kesabaran beliau ini sudah habis. Dan bagi kalian yang mengatakan Bang Fahmi kenapa diam saja, kenapa seperti mengikuti alur dari pihak pelapor, jangan salah guys, Bang Fahmi itu bekerja dalam senyap. Beliau ini bukanlah sosok yang sukanya keluar-keluar di medsos, dikit-dikit press conference, dikit-dikit press conference. Tidak seperti itu. Yang pasti ya, Bang Fahmi itu sedang mengupayakan yang terbaik untuk Nikita Mirzani. Menurut aku, kalau orang nelpon seseorang terus isi percakapannya direkam tanpa izin orang yang dia telepon, berarti ada maksud tertentu dari orang yang merekam. Banyak sekali kok kejanggalan dari kasus Nikita Mirzani ini. Untuk apa pihak pelapor mencari pihak terlapor, padahal mereka tidak saling kenal, tidak punya hubungan darah? Untuk apa pihak pelapor memberikan uang 4 miliar rupiah kepada pihak terlapor? Buktinya aja belum valid, tapi kenapa orangnya sudah ditahan? Makanya itu jadi ceritanya mereka ini melakukan penahanan kepada Nikita Mirzani dalam keadaan bukti-bukti tersebut belum lengkap. Buktinya belum P21, masih P19, masih sedang mencari bukti-bukti lain atau dalam proses melengkapi bukti-bukti yang akan menjerat Nikita Mirzani. Dan masalahnya bukti rekaman itu dipermasalahkan oleh pihak Mail. Dan seperti kata Bang Fahmi, yang diproses secara hukum nanti itu adalah yang merekam dan orang pertama yang menyebarluaskan. Ayo, siapa dari antara kalian yang pertama kali menyebarkan bukti percakapan antara DRG dan Mail? Kenapa tim Niki tidak meminta pra peradilan ya? Padahal ini kesempatan Niki, karena udah 2 bulan belum juga di P21 oleh pihak kejaksaan, malahan bolak-balik P19. Sepertinya dalam waktu dekat pra peradilan akan dilakukan, sepertinya ya. Jadi istilahnya Bang Fahmi itu sedang melihat situasi. Contohnya kemarin Mail melaporkan perekam video ke Polda Metro Jaya itu setelah BAP-nya selesai. Dan itu adalah salah satu strategi dari Bang Fahmi untuk melakukan serangan balik.